wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juleka dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas R2. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah Etika Public Relation. Yang pertama, ingin menjelaskan topik 4, yaitu tentang etika profesi. Yang pertama, ada pengertian profesi dan profesional. Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi. Pengetahuan atau keahlian disandangnya tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Perkembangan istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara terus-menerus. Di lapangan praktik, dikenal 2 jenis bidang profesi sebagai berikut. Yang pertama, ada profesi khusus. Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Yang kedua, profesi luhur. Profesi luhur ialah profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Prinsip-prinsip etika profesi. Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode perilaku sebagai standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam satu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional humas atau PR, memiliki kualifikasi kemampuan tertentu sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk kesadaran etis. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis. Dan yang terakhir, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Selanjutnya akan membahas tentang topik 5 yang berjudul aplikasi kode etik profesi humas. Yang pertama, ada kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan bagian dari moral etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan dari pemikiran etis yang berkaitan dengan suatu perilaku atau aplikasi profesi tertentu yang berpedoman dengan tindakan etik, yaitu mana yang seharusnya dapat dilakukan dan yang mana semestinya tidak dilakukan. Kedua, ada kode etik profesi humas. Setiap penyandang profesi tertentu harus dan bahkan mutlak mempunyai kode etik sebagai acuan bagi perilaku dalam pelaksanaan peran dan fungsi profesinya masing-masing. Kode etik bersifat mengikat, baik secara normatif dan etis maupun sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral bagi para anggota profesi bersangkutan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di masyarakat. Kode etik profesi PRSA. Organisasi Humas PRSA yang didirikan 4 Februari 1946 ini merupakan organisasi tertua dan terbesar di Amerika Serikat. Anggota yang dimiliki sedikitnya 20.000 orang dan bermarkas di New York City. Sebagai studi perbandingan yang berkaitan dengan kode etik PR atau humas dan tata krama profesional yang ditetapkan untuk kalangan praktisi PR atau humas secara internasional. Para anggota PRSA tersebut harus menjamin untuk melaksanakan etika profesi PR sebagai berikut. Yang pertama, memimpin dirinya sendiri, baik secara bebas maupun profesional dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menjadi pembimbing bagi seluruh aktivitas anggotanya dengan norma persetujuan umum, kebenaran, kebersamaan, ketelitian, perjanjian yang semestinya, dan keterbukaan serta citra rasa yang baik. Dan yang ketiga, mendukung rencana kerja untuk mengembangkan keahlian profesional, perencanaan pendidikan, dan pelatihan dalam praktik kehumasan. Aspek hukum komunikasi kehumasan. Kebebasan memperoleh informasi dan sistem komunikasi Indonesia sekarang lebih bersifat universal dan terbuka. Artinya,
pemerintah memberikan hak-hak perlindungan bagi penerbitan media pers dan wartawan tertentu dalam menyalurkan informasi atau berita, memenuhi public right to know, hak publik untuk mengetahui. Akan tetapi, sebaliknya di era keterbukaan ini, banyak pejabat, instansi pemerintah atau para eksekutif pihak swasta masih belum siap dan bahkan melakukan kebijaksanaan menutup akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya tentang topik 4 dan topik 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.